Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat siapapun yang menonton video ini. Video ini hanya sebuah, ya seperti judulnya, sebuah perenungan atas nama kegalauan seorang guru. Dan mungkin ini video yang saya paparkan tentang bayangan atau harapan saya. Siapa tahu ini menjadi sebuah pemicu untuk diskusi atau sebuah ide baru yang bisa di-share untuk mengatasi kegalauan. Tapi ini muncul dari sebuah perenungan atas nama kegalauan seorang guru. Baik, apa yang ingin saya sampaikan? Yang pertama adalah ini dulu, ya. Jadi judulnya skenario pembelajaran PJJ. PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Usulan saja. Ini sebenarnya slide-nya seorang narasumber yang saya ambil dari kegiatan pertemuan MGMP di tingkat DKI kemarin. Lalu yang menarik adalah dia mengungkapkan seperti ini. Apakah PJJ ini adalah sebuah kegiatan sementara atau sebenarnya itu adalah KBM yang sedang yang harus kita jalani sekarang? Jadi PJJ atau pembelajaran jarak jauh bukan berarti kita sedang menunggu keadaan normal lalu kembali ke keadaan mula mengajar seperti model semula, begitu kegiatan seperti semula. Mungkin bukan. Lalu apa? Jangan-jangan PJJ itu adalah menjadi KBM zaman now sekarang. Jadi new normalnya ya model ini. Ada orang yang mengatakan harus di blended learning, di blend menggunakan flip classroom. Ya itulah bagian dari perubahan-perubahan yang memang akan lebih masif ke depan. Sehingga kita tidak bisa mengatakan ya sudah nggak apa-apa ini saya nunggu beberapa bulan ini dan akan kembali ke zaman normal sebelumnya. Tidak. Oke, lalu ini dari slide mereka juga saya hanya menyampaikan prinsip pembelajaran jarak jauh itu memberikan pembelajaran yang bermakna. Nah, ini ada kata bermakna ini. Menarik ini, bermakna. Lalu fokus pada pendidikan kecapakan hidup, oke, ya udah saya ya lompati aja. Lalu nah, masih slide-nya juga yang bagian dari kegalauan saya itu nanti di bagian bawah. Yang menarik ini untuk apa RPP? Untuk siapa? Ya, ya tentu ini untuk penuntun seorang guru mendesain atau melaksanakan kegiatan pembelajarannya dan itu uh, apa, terungkap nanti dalam desain pembelajarannya. Ya, nanti kita akan ketemu tentang RPP, yaitu identitas, tujuan belajar, kegiatan belajar, penilaian. RPP yang sederhana satu lembar, gitu ya. Nah, tetapi yang saya pengen kritisi atau pengen apa ya, pengen sampaikan adalah uh, walaupun RPP itu sifatnya dokumentatif, tapi hendaknya lah itu menjadi bayangan kita bagaimana nanti kita melaksanakan pembelajaran. Nah, lalu di RPP itu ada tujuan belajar. Saya lalu merenungkan, mungkin di setiap RPP kita harus menuliskan dan kalau bukan hanya menuliskan tapi memang itu di create, didesain dengan sebaik mungkin karena itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan belajar. Nah, tujuan belajar saya mulai dari ada tiga, saya bagi tiga ya, walaupun bisa dibagi menjadi dua, yang dua dan tiga ini bisa jadi satu. Selama ini tujuan belajar itu fokus ke mengacu ke kompetensi dasar atau IPK yang ada di dalam silabus. Ya, itu memang standar utama. Tapi hendaknya sebaiknya kita juga menuliskan eh, mengacu ke apa tujuan yang nanti ada apa bentuk literasi. Jadi tujuan literasi. Lalu ini tujuan kompetensi 4C. Ini adalah kompetensi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita karena mereka yang akan menghadapi kehidupan abad 21. Ya, di pertemuan kemarin bahkan ada narasumber yang mengatakan
jangan-jangan ke depan itu yang namanya konten pembelajaran itu eh, sebenarnya tidak terlalu penting-penting amat. Nah, Mas pakai kata tidak terlalu penting-penting amat. Artinya bukan berarti tidak penting, tapi sumbernya itu banyak, sudah banyak banget. Kita tidak perlu harus mendirect, tapi kita hanya mengarahkan. Lalu yang perlu kita fokus bimbing sebagai guru itu adalah kemampuan mewujudkan atau meningkatkan atau membangun kompetensi untuk abad 21, 4C dan literasi. Itu yang diperlukan. Sementara tentang kedalaman materi, ya mungkin nanti kita hanya mengarahkan ya ke depan gitu ya, mengarahkan ke sumber yang sudah tersedia. Begitu. Nah, walaupun mungkin sekarang itu masih pelan-pelan menuju ke sana. Nah, lalu kalau kita sudah menuliskan tujuan yang ada 3 ini, ya, literasi, ya, tentu literasi dan kompetensi ini harus kita wujudkan dalam kegiatan pembelajaran, bukan hanya dituliskan saja. Nah, kemudian sekarang kegiatan pembelajaran. Ya, kegiatan pembelajaran, ya kegiatannya itu ya harus mengacu untuk mewujudkan tujuan. Tujuannya ya tadi satu, kompetensi dasar atau IPK, lalu tujuan literasi, kompetensi 4C. Jadi ya fokus saja di. Nah, bentuknya kegiatannya nanti apa, nanti saya uraikan, itu yang saya coba create atau coba bayangkan sendiri. Nah, 4C ini adalah critical thinking, kreativitas and innovation. Jadi sebenarnya kalau seorang siswa kita biasakan untuk berpikir kritis, maka lama-lama dia akan kreatif menciptakan sesuatu, mencari solusi untuk sebuah problem. Lalu kalau dia sudah berpikir kritis, lalu kreatif untuk mendesain sesuatu, lalu dia akan membuat sebuah inovasi. Bukankah itu yang diperlukan ke depan? Begitu. Nah, lalu kalau itu semua dia punya, dia memang perlu berkomunikasi, menyampaikan ide-ide yang sudah dipikirkan, kreativitas inovasi tadi, karena ya memang komunikasi itu penting. Nah, lalu kolaborasi, bukankah sekarang ini tidak ada orang yang bisa menghindar untuk bekerja sama dengan negara-negara lain misalnya, atau dengan orang lain antar bidang studi misalnya. Nggak bisa lagi fokus menciptakan sebuah inovasi hanya fokus untuk satu bidang studi, tapi akan lebih, katanya seorang dikatakan inovatif kalau dia kalau ada problem di bidang lain lalu dia bisa mencarikan solusi mungkin dengan menggunakan dasar keilmuannya dia. Begitu. Ada problem di bidang ekonomi, tapi itu bisa diselesaikan dengan inovasi-inovasi yang didasari pada fisika dan seterusnya, misalnya ya. Nah, saya kemukakan dulu contoh dari kegiatan yang mengacu ke literasi. Nah, literasi sendiri itu ada banyak ya. Ini paparannya orang kemarin ya. Nah, ini contohnya nih saya kasih. Ini contoh kegiatan, bisa saya katakan ini kegiatan asinkronos yang syarat literasi. Kegiatannya apa? Kegiatannya cuma ini. Ini setiap kelompok diberikan tugas untuk mencermati sebuah buku, yaitu 100 tokoh berpengaruh mungkin ini ya, karya Michael Hart. Lalu dibagi menjadi beberapa kelompok. Lalu disuruh mengisi ini tabel ini. Ya. Nah, kan untuk mengisi ini mau tidak mau mereka harus membaca dulu. Ya, mungkin setiap kelompok, anggota kelompok mereka akan bagi menjadi kamu baca tokoh nomor 1, kamu baca tokoh nomor 2, dan seterusnya. Nah, dari sana mereka akan membuat kesimpulan. Oh, ini tokoh ini bidangnya fisika, matematika. Oh, yang tokoh ini bidangnya apa, dan seterusnya. Nah, lalu itu bisa dilanjutkan dengan disuruh membuat mengolah data itu. Itu kan masuk ke literasi numerik, ya.
Lalu apalagi? Ya, kemudian ini di sini ada dituliskan kompetensi 4C. Nah, apa itu kompetensi 4C yang di dalam kegiatan ini, apa yang seperti apa bentuknya? Ini akan ada dua kelompok yang akan dipilih secara acak untuk presentasi melalui video conference. Ya, mungkin di sini kemampuan untuk berkolaborasi, begitu. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu adalah kegiatan-kegiatan yang diperlukan di dalam eh, menghadapi abad 21. Baik, lalu saya kemudian mencoba membayangkan berangan-angan, lalu mencoba memikirkan sebuah model seperti ini kira-kira ya. Nah, kalau ini tadi kan sudah. Nah, lalu jadi dalam kegiatan pembelajaran kita ini kita harus memikirkan sebuah kegiatan yang terdiri dari kegiatan sinkronus dan asinkronus. Lalu saya punya ide seperti ini kira-kira ya. Coba kita perbesar. Nah, ini ada saya bagi menjadi 3 bagian, tapi sebenarnya kan yang penting bukan pada 3 bagian, tapi apakah itu terdiri dari sinkronus dan asinkronus sesuai dengan ininya aja, pelaksanaannya aja. Jadi yang pertama ini asinkronus. Asinkronus itu adalah kegiatan pembelajaran di mana kita tidak bertemu langsung antara guru dan siswa, baik itu secara langsung fisik di tatap muka di kelas ataupun secara langsung online meet. Nah, itu bukan jadi kita nggak ada pertemuan secara langsung. Nah, itu namanya asinkronus gitu. Jadi asinkronus itu bisa online, bisa offline. Nah, tapi dalam kondisi sekarang ini ya mungkin kebanyakan asinkronusnya adalah melalui online gitu. Nah, sinkronusnya juga bisa online, bisa uh, tidak online gitu. Kalau sinkronus tidak online itu berarti tatap muka. Kalau sinkronus online ya online meet, Google Meet, Zoom, Teams, Webex dan sebagainya. Nah, oke, urutan kegiatannya adalah saya bayangkannya begini. Saya mulai dari seorang guru harus membuat sebuah video pembelajaran gitu. Kalau dia pengen supaya waktunya tidak banyak dipakai untuk menjelaskan materi, tapi waktu tatap muka itu dipakai untuk tujuan mengembangkan kemampuan 4C dan literasi tadi. Jadi jangan lagi waktu online meet itu didominasi oleh guru, tapi lebih banyak ke bentuk mengontrol kegiatan yang sifatnya mewujudkan 4C tadi misalnya atau literasi. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Ya, pertama guru membuat video pembelajaran, lalu itu dikirim. Nah, terserah. Tetapi saran saya adalah guru harus mampu mengontrol apakah siswa melaksanakan atau menonton video yang diberikan, dan bukan hanya sekedar melihat sudah nonton. Itu bisa kita tanya satu-satu, nonton nggak? Ya, ya, ya. Tapi apakah mengerti apa enggak juga kalau bisa guru harus mampu. Dan Edpuzzle, nah saya lagi-lagi memperkenalkan Edpuzzle itu mampu mendeteksi itu. Asinkronus bisa juga hanya sekedar memberikan bahan bacaan, referensi, buku pegangan ya, bahan PPT. Nah, tapi ini diperlukan kalau atau cocok kalau siswanya itu motivasinya itu kuat. Jadi kita kasih bahan saja mereka pasti jalan gitu. Tapi kalau tidak maka yang nomor 1 menjadi sesuatu yang wajib diwujudkan, yaitu membuat video, tapi juga bukan hanya sekedar membuat video, tapi harus punya sistem untuk mengontrol gitu. Ya, sekali lagi Edpuzzle punya kapasitas untuk itu. Nah, lalu dalam hal penilaian saya juga punya ya, ini lagi-lagi namanya galau gitu ya. Tujuan dari semua ini tentu hanya tujuan lebih mengacu ke KD atau IPK. Mungkin tujuan 4C literasi sih bisa masuk ya. Tapi lebih ke tujuan KD IPK. Nah, lalu kalau bisa saya maunya ini ada penilaian
begitu. Jadi penilaian itu nggak boleh hanya online test tok begitu, PH tok begitu. Tidak. Karena ini adalah kemampuan-kemampuan yang sudah kita bisa apresiasi kepada anak kalau mereka sudah melakukan ini. Nah, lalu bagaimana caranya? Sekali lagi, Edpuzzle itu memungkinkan untuk saya bisa mengambil nilai. Ya, nah itu. Nanti mungkin di video yang lain saya akan jelaskan. Nah, lalu sekarang itu asinkronos. Nanti ada asinkronos di bagian bawahnya lagi. Nanti yang kedua, sinkronos. Nah, ini adalah pada jam tatap muka. Ya, online pada jam tatap muka. Nah, bisa melakukan online meet. Online meet ini, jadi ini sinkronos ini bisa dibagi menjadi dua. Online meet dan online bukan meet, bukan pakai Zoom, pakai Google Meet dan sebagainya. Ya, kalau online meet berarti mungkin guru akan lebih banyak berperan di sana, gitu. Ya, misalnya setelah siswa nonton, maka berikutnya adalah online meet dipakai untuk tanya jawab, review, gitu ya. Lalu mungkin juga bisa dipakai oleh guru untuk membahas soal sebagai latihan soal. Nah, ini sebenarnya hanya pemicu, jadi nggak boleh lama-lama ini. Lagian juga kadang-kadang kita sebenarnya tidak begitu yakin apakah anak yang sedang mengikuti online meet ini bisa kita pantau bahwa mereka benar-benar mengikuti. Ya. Tapi kalau ini menjadi sebuah tempat untuk tanya jawab sebentar atau memberikan instruksi yang memang nanti kalau mereka nggak perhatikan itu nggak jalan nanti atau nggak tahu, ya mereka akan masih fokus memperhatikan. Tapi kalau ini kita pakai untuk menjelaskan materi panjang lebar, saya sih tidak yakin gitu ya. Maaf nih. Kenapa? Karena kita juga tidak bisa mengatakan kepada siswa, ayo wajahmu harus tetap terlihat di video. Kenapa? Karena ini menyangkut kuota begitu ya. Nah, atau mungkin lag gitu ya, putus-putus ya, terpaksa yang harus dilakukan adalah videonya di off-kan begitu. Tapi itu bisa saja menjadi sebuah alasan saja begitu ya. Tapi ini semua ada plus minusnya. Maka saran saya jangan 2 kali 30 menit dipakai untuk semuanya hanya dipakai secara secara semuanya dipakai oleh guru. Nah, mungkin cukup 30 menit pertama saja atau kurang dari itu. Nah, terus bagaimana mengatakan bahwa materi udah sampai ke anak-anak? Ya, lagi-lagi kita menggunakan asinkronus. Nah, membuat video pembelajaran. Terus video pembelajaran ini sebaiknya jangan dibatasi hanya nonton berapa jam, ya kita kasih waktu seminggu misalnya. Tapi dari sana kita bisa pantau apakah anak-anak nonton apa enggak. Ya dikombinasi aja, ada mungkin saatnya di mana saya harus melihat kalian benar-benar menonton dalam waktu 30 menit karena videonya hanya 20 menit. Begitu, boleh saja gitu ya. Disitulah merdeka belajar atau merdeka mengajar. Nah, kemudian online sinkronos ini ada dua, online meet dan online yang bukan meet. Nah, online pada jam tatap muka ini, ya, berarti memang siswa aktif di jam itu, nggak boleh di luar jam itu. Itu adalah untuk mengerjakan tugas. Tugasnya apa? Tugas kelompok. Setiap kelompok mengerjakan, setelah membagi di online meet tadi dijelaskan tugasnya apa, lalu mereka masuk ke tugas kelompok. Bisa saja membuat begini, misalnya mengerjakan tugas dari jarak jauh gitu dengan cara online meet di antara mereka. Nah, mereka merekam itu, lalu itu dijadikan sebagai bahan penilaian. Nah, lagi-lagi penilaian itu tidak boleh hanya online test doang, tapi dari ini ya mungkin menggunakan rubrik ya. Apa yang dinilai ya? Disinilah penilaian 4C. Gitu. Kita bisa memantau siapa yang aktif, bagaimana komunikasinya, bagaimana berpendapat dan sebagainya. Kita bisa pantau dari situ. Nah, kalau itu tidak mau itu ya boleh juga tugas online yang menggunakan Google Doc, Google Sheet, Google Slide. Ini kenapa pakai ini? Karena di sana bisa kita pantau siapa menulis apa. Jadi dari situ kita bisa lihat historinya dan bisa kita nilai apakah anak ini aktif atau tidak. Nah, lagi-lagi ini ada penilaian. Jadi bukan hanya online test yang dinilai. Terlalu
kecil menurut saya kalau hanya online test. Kemudian diskusi online menggunakan Jamboard. Wah, ini bisa juga nih ya, tapi itu lebih besar ya, bisa saja. Silakan menyampaikan apa usulan-usulan lain. Itu disitulah namanya guru mengajar merdeka begitu ya. Nah, lalu ada tugas perorangan. Nah, ini tugas perorangan mungkin 4C-nya nggak ada ya. Tugas perorangan misalnya disuruh mengerjakan soal, tapi kan kadang-kadang kita nggak tahu dia dikerjakan oleh siapa, maka bisa dengan cara ya sudah kamu jelaskan menggunakan video, pakai video jelaskan, lalu upload. Ya, tentu ini tujuannya pasti sesuai dengan KD, itu bukan lebih ke tujuan 4C, nggak ada, kurang itu ya. Nah, lagi-lagi di sini ada penilaian. Penilaian ini akan berujung pada penilaian raport. Lalu yang berikutnya bisa juga kalau nggak mau video ya difoto aja. Nah, yang terakhir untuk sinkronos itu adalah online test. Ya, tentu ini udah biasa. Nah, kalau itu sudah selesai ya sinkronos, kemudian kembali ke asinkronos juga bisa dengan online di luar jam tatap muka. Ya, yang tadi apa bedanya dengan yang tadi? Ya sama aja sih sebenarnya. Tugas kalau tadi kan lebih ke ini sebenarnya lebih ke nonton video begitu, karena itu keinginan kita supaya saya benar-benar memastikan bahwa siswa sudah mengerti apa materi sesuai dengan KD. Nah, kalau yang ini lebih ke asinkronos untuk memantapkan tugas online, kerjakan di soal di kuis online, ya apa bikin video lalu diupload dan sebagainya. Nah, itu kegalauan saya. Lalu penilaian, sekali lagi penilaian itu mungkin tidak bisa lagi hanya online test sebagai satu-satunya, tapi harus dikombinasi. Nah, bagaimana supaya sedikit terarah ya harus dibuatkan garis besarnya, mungkin online test itu sebagai salah satu item, lalu ada nilai-nilai tugas. Nilai tugas itu apa? Misalnya contohnya, kalau saya menggunakan Edpuzzle, saya bisa memasukkan di dalam video saya itu pada detik-detik tertentu, saya keluarkan pertanyaan. Pertanyaan itu sebenarnya tujuannya hanya untuk mengontrol apakah 5 menit pertama itu anak sudah mengerti apa yang saya jelaskan. Jadi pertanyaannya pun pertanyaan yang sebenarnya ada di dalam bagian video itu. Jadi jangan pertanyaan yang terlalu berat gitu. Nanti anaknya malah nggak mau nonton gitu. Nah, kalau dia mungkin sepintas sambil lalu saja gitu, nggak memperhatikan apa yang dijelaskan guru dalam video, sementara dia harus menjawab pertanyaan itu, maka ada kemungkinan ya sudah, yang penting jawab aja saat ini selesai. Nah, kita bikin sistem, ada penilaian. Nah, kalau itu dinilai mau tidak mau pasti anak akan serius. Oke deh, saya belum mengerti ini, saya saya rekam saya nonton ulang gitu. Nah, jadi itu sistem, masih banyak yang bisa kita bicarakan tentang itu, tapi saya tidak mau terlalu lama membicarakan itu. Itulah kegalauan saya, semoga itu menjadi pemicu sebuah diskusi. Terima kasih. Nah, ini saya mencoba membuat video ini dengan sedikit model berbeda, di mana tampilan saya di sana ya ini goyang-goyang ini sambil latar belakangnya saya hilangkan. Demikian, terima kasih.